Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman sekalian. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung di channel Kelas Desain. Jadi di video kali ini saya akan coba membahas yaitu tutorial dasar penggunaan SAP 2000. Ya, nanti saya akan mulai dari paling basic sekali, mulai dari pengenalan toolsnya dan lain sebagainya. Kita akan bahas secara step by step sebelum masuk nanti di pemodeling. Jadi untuk materi awal-awal nanti kita akan coba kenal dulu template dan fungsi ikonnya masing-masing ya, fungsi perintahnya. Karena masih banyak teman-teman yang masih pemula yang perlu kita jelaskan dari awal. Oke, teman-teman sekalian, saya menggunakan SAP versi 2025. Ya, teman-teman yang belum punya aplikasinya, silakan di-download dulu dan di-install ya. Nah, untuk tampilan SAP versi 25 ini kira-kira tampilan awalnya seperti ini ya. Kalau kita buka, nah ini agak lama proses untuk membukanya di awal. Nah biasanya juga tergantung daripada kita punya spesifikasi komputer atau laptop teman-teman sekalian. Nah kita tunggu saja sampai terbuka. Nah ini masih proses, tapi ini sudah lumayan tinggi prosesnya teman-teman. Cuma kenapa ini agak lambat nih? Ini sudah RAM-nya 16 GB, kemudian ini sudah masih Intel Core Gen 8 ya, masih agak di bawah sih. Nah ini sudah terbuka. Kira-kira tampilannya setelah terbuka programnya dia seperti ini teman-teman sekalian. Nah di sini ada menu-menu, di toolbarnya ada file, ada edit, ada view, define dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada perintah-perintahnya nanti yang kita akan gunakan untuk mendesain. Kemudian di sini ada new model, kemudian di sini untuk open file. Jadi kalau kita ada file sebelumnya yang kita mau buka, maka teman-teman tinggal klik open di sini. Maka itu sudah bisa langsung dicari file yang kita sudah simpan. Kemudian di sebelahnya di sini ada Di sini untuk file baru, ada new model. Jadi kalau kita ingin memulai desain baru, teman-teman tinggal klik ini new model atau ke menu file. Nah, di file di sini banyak. Di sini ada new model, kemudian ini open dan seterusnya. Di sini boleh impor ya, filenya dalam bentuk Revit, kemudian AutoCAD file dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa juga mengimpor file-filenya seperti itu. Nah misalnya saya akan coba buat new model ya, atau tekan Ctrl N. Nah seperti ini. Nah setelah kita membuka, di sini ada new model ya, new model. Nah kemudian di sini ada beberapa unit. Di sini ada file unitnya ya, mulai dari kilogram ya, kilogram, terus ada sentimeter dan Celsius. Kemudian di sini ada Newton, sentimeter, Celsius. Jadi ini Newton ini untuk satuan gaya teman-teman sekalian. Ini kalau meter itu untuk satuan jarak, dan C itu Celsius itu derajat suhu ya. Nah seperti itu.
Nah, misalnya saya mau pakai Newton milimeter Celsius, ya, Newton meter Celsius, maksudnya seperti itu. Kemudian di sini di bawahnya default material. Di sini ada beberapa jenis material, ada Kanada, ada Cina, ada Eropa dan lain sebagainya. Cuma khusus untuk Indonesia belum ada tersedia. Jadi misalnya kalau material yang kita sering pakai misalnya asalnya dari mana, entahkah dari Kanada atau Cina dan lain sebagainya. Nah, misalnya karena kita kebanyakan biasanya menggunakan material dari Cina, ya kita akan coba pakai Cina, seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, terus di sini ada modify atau show information. Nah, teman-teman tinggal isi di sini ya, misalnya company name, ya client name-nya siapa, kemudian nama projectnya, project number keberapa misalnya, model. Nah, teman-teman tinggal isi, jadi nanti akan muncul di laporan sesuai dengan data yang kita isi di sini ya, mulai dari komponen name, client name dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal isi saja di sini, misalnya project name-nya, misalnya kelas desain ya. Oke, teman-teman tinggal kliennya siapa ya, projectnya untuk apa misalnya. Nah, ini tinggal kita isi ya. Setelah itu kalau kita mau hapus, ini ada clear data atau clear all keseluruhan seperti itu. Ini saya cancel aja dulu. Kemudian di sini ada template. Ya, di situ ada template. Nah, di sini ada banyak macam template kawan-kawan sekalian. Di sini ada blank. Nah, ini kosong sama sekali ya. Kalau tampilan seperti ini ada grid. Nah, ini cuma tampilan grid saja. Kemudian sini ada beam ya. Ini beam, kemudian ada 2D truss, kemudian ini ada 3D truss, terus ini ada 2D frame ya. Ini portal untuk misalnya 2D frame. Kemudian ini ada 3D frame, itu portal untuk 3D. Kemudian di sini wall ya, jadi untuk dinding. Kemudian ini ada slab untuk lantai, ini sill, kemudian stair itu tangga dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tinggal misalnya mau pilih blank atau grid only saja atau beam. Nah, saya akan coba pakai beam, teman-teman. Nah, oke. Nah, setelah terbuka beam, setelah kita klik, maka akan tampilan seperti ini, beam dimension. Nah, beam dimension itu ada number of span, artinya berapa bentang di sini. Nah, kebetulan ini isinya 2, jadi ini bentang 1, bentang 2. Ya, artinya 2 bentang. Kalau kita tambahkan 3, maka nanti 3 bentang yang akan terbentuk. Nah, misalnya 6 bentang, 2 bentang ya, 1 2, kemudian span length. Ya, di sini ada span length. Artinya panjang per bentang berapa? Misalnya dari sini ke sini. Nah, ini standarnya 6 ya, defaultnya 6. Berarti ini ke sini 6, ini ke sini 6. Berarti totalnya 12 keseluruhan seperti itu. Terus di sini ada section properties. Section properties itu ini kita bisa tambahkan jenis sectionnya apa nanti di sini ya, jenis modelnya. Misalnya kalau kita mau tambahkan di sini frame-nya berupa apa, misalnya steel. Nah, di sini tinggal kita tambahkan steel, kemudian ada channel dan kemudian misalnya ini ya, teman-teman tinggal ganti saja konkrit. Nah, misalnya konkrit modelnya seperti apa, beamnya misalnya dia kotak atau sirkular ya. Kemudian di sini ada aluminium seperti ini ya, channel, tube dan lain sebagainya. Terus ada ini ya, C section dan seterusnya. Nah, untuk sementara saya pakai standar aja dulu. Ini saya tidak gunakan. Terus ini saya copy. Saya oke. Nah, oke seperti ini. Maka nanti di sini ada 2 tampilan yang keluar. Di sini ada 3D view ya. Oke, 3D view-nya seperti ini. Terus di sini ada XZ ya. Di sini ada tampilan XZ-nya. Berarti ini XZ
ya, ketinggiannya ini arah X, ini arah Z ke atas ini secara. Teman-teman bisa rubah posisinya, ada XZ atau XY. Nah, XY, XY seperti ini ya XY. Terus YZ tadi, oke, seperti ini. Terus YZ, nah YZ seperti ini. Tampilannya berarti YZ itu dari sini, dari samping kelihatannya. Kalau ZX itu atau X Z berarti dia dari arah depan, arah pandang depan ya, misalnya kayak gini. Nah, berarti ini dilihat dari arah sini. Terus kalau kita YZ berarti YZ dari samping tadi. Terus XY itu dari atas ya, kalau kita XY. Nanti arah pandangnya dari bawah sini dari atas ke bawah seperti itu. Nah, saya akan kembalikan ke XZ. Nah, seperti ini. Nah, ini tumpuannya sudah ada roll sama sendi. Kemudian ini ada grid, nama gridnya. Ini grid A, B, C, D dan seterusnya. Oke, nah itu aja untuk pengenalan sementara. Nanti kalau teman-teman mau save, tinggal klik ini file save, maka nanti tinggal tambahkan namanya apa, terus save as boleh ya. Nah, kemudian sih nanti menu-menunya kita akan jelaskan secara bertahap seperti itu. Oke, saya kira ini dulu untuk pengenalan awal. Nanti di next video kita akan coba tambahkan lagi pengetahuan tentang SAP-nya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.